urutannya kita ke psikolog dulu. Jikalau psikolog merasa butuh tindak lanjut, akan diarahkan ke psikiater. Oke. Halo Sobat Raso yang sedang melihat tayangan kali ini, kembali berjumpa dengan saya Kenara Binaya di podcast Radar Solo, Radar Muda Bersuara. Nah, di episode kali ini kita agak sedikit berbeda nih teman-teman. Biasanya kita kan di studio, sekarang kita ada di pinggir jalan Selamat Riyadi. Nah, teman-teman, karena kita cari suasana baru ya teman-teman, pas banget. Kali ini kita undang sebuah komunitas yang peduli akan kesehatan mental, yaitu Ranah Energi. Di saat ini udah bersama dengan Kak Bella selaku founder dari Ranah Energi. Selamat datang Kak Bella. Halo Kak, terima kasih undangannya. Iya, sama-sama. Nah teman-teman, Kak Bella ini adalah salah satu founder dari Ranah Energi. Oke, mungkin bisa dikenalin lagi Kak Bella, dan mungkin apa sih Ranah Energi itu ke teman-teman Sobat Raso yang ada di rumah. Hai semuanya, salam kenal, aku Bella, aku founder dari komunitas Ranah Energi. Ranah Energi sendiri itu adalah kelompok dukungan untuk kesehatan mental. Kita berfokus di isu kesehatan mental dan juga membersamai teman-teman yang sedang masa pemulihan atas masalah kesehatan mentalnya. Oke, nah gimana sih ke awalnya, kenapa kok dinamai dengan Ranah Energi itu? Apa tuh Kak filosofi namanya gitu? Filosofi Ranah Energi sendiri itu kayak ranah itu adalah sebuah tempat ya kan, kayak lingkungan. Betul. Energi adalah energi kita. Jadi harapannya aku sih kita itu mengumpulkan banyak energi dari teman-teman yang bergabung di komunitas Ranah Energi itu Kak. Jadi berkumpul menjadi energi yang positif. Niatnya sih seperti itu. Oke, itu niatnya sangat baik sekali ya Kak. Nah, untuk gimana sih Kak awal latar belakang terbentuknya dari Ranah Energi ini? Mungkin dari keresahan Kak Bella sendiri atau mungkin alasan yang lain? Dari pengalaman pribadi sih Kak. Dari pengalaman pribadi awal mula terbentuknya itu, terus overthinking malam hari ya, kayak pengen nih jadi orang yang peduli terhadap kesehatan mental. Karena pengalaman pribadi itu juga akhirnya aku memutuskan untuk mendirikan Ranah Energi tersebut. Oke, berarti memang hadir dari keresahan Kak Bella sendiri ya. Terus akhirnya menciptakan komunitas ini. Nah, kira-kira komunitas ini tuh diciptain dari kapan tuh Kak? Baru sih Kak, belum ada 1 tahun. Tahun kemarin, November 2024. Oke, berarti memang baru kemarin ya. Iya, tapi baru banget. Ada berapa kegiatan? Udah banyak, untuk kegiatannya udah banyak banget sih yang kita jalanin itu Kak. Nah, yang biasanya tergabung di dalam komunitas ini tuh rata-rata perempuan atau laki-laki, atau bisa semua bergabung gitu Kak? Sebenarnya sih semua bisa bergabung Kak, cuman untuk saat ini emang rata-rata anggotanya adalah perempuan. Kenapa tuh Kak? Kok mungkin dari Kakak sendiri melihat kenapa kok lebih banyak perempuannya daripada laki-laki itu, dari Kak Bella sendiri, menurut Kak Bella kenapa? Kayaknya simpel deh Kak, karena perempuan itu gampang mengekspresikan diri ya Kak ya. Perempuan itu kayak gampang meminta pertolongan, gampang meluapkan emosinya. Jadi kayak aku lagi butuh ini nih, akhirnya mereka cari di sosmed. Kan jarang ya cowok main sosmed itu, sebenarnya jarang ya kayak mereka main kadang foto fitnya aja 3, kadang nggak pernah bikin story. Jadi kayak mereka mungkin nggak tahu aja ada Ranah Energi juga bisa. Yang kedua emang itu tadi sulit mengekspresikan diri sebagai pria. Tapi ada satu loh Kak, anggota cowok yang kemarin itu ikut event. Oh, berarti memang dia selalu rutin ikut event gitu ya? Beberapa kali sih Kak, tetap nggak seaktif kalau perempuan ya. Berarti dia aware mungkin ya terhadap kesehatan mentalnya. Oke, nah aku kan riset nih Kak, aku kan ngeliat di Instagram itu banyak banget kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Ranah Energi ini. Nah, awalnya kenapa sih Kak kok akhirnya menciptakan variatif kegiatan-kegiatan gitu kan? Kayak aku lihat tuh kayak bikin kerajinan, handcrafting, atau journaling gitu-gitu. Itu awalnya kenapa tuh Kak? Yang pertama, kalau kegiatan kelas kreatif ya Kak, kelas kreatif itu bertujuan untuk mendukung. Jadi kayak gini, kadang orang introvert, mereka butuh dorongan untuk ayo kamu harus bisa ikut event ini. Kayak kamu bisalah kamu ngelakuin kerajinan ini itu, terus kayak beauty class itu kayak mereka
kita mendukung upgrade diri mereka ya Kak ya, kayak mungkin mereka ada yang insecure kayak gitu kan, insecure gak bisa gini atau insecure dengan maaf badannya, kita ajarin nih, kita kasih kelas beauty class biar kamu bisa mengupgrade dirimu sendiri. Yang pertama itu. Yang kedua, ketika diri kita upgrade, otomatis positif dari diri, kepositifan dari diri dan kepedean kan lebih meningkat ya Kak ya. Jadi mereka nggak ada lagi kayak aku insecure ini itu nggak. Kita dukung, ayo kita rangkul, kita bareng-bareng kita upgrade diri. Terus kalau untuk journaling itu berfokus ke mental sih Kak. Journaling sendiri itu adalah kayak apa ya? Journaling sendiri kan artinya menuliskan apa yang kita lalui hari ini atau apa yang akan kita rencanakan di dalam jurnal ya Kak ya. Itu untuk kita bisa berfokus pada hal-hal itu. Itu tuh salah satu healing Kak. Healing kalau dalam psikologi. Jadi kayak kita mendukung pemulihan dari healing tersebut dan kita bisa berfokus untuk tujuan-tujuan kita tersebut. Kayak gitu Kak. Ya, mulia sekali ya Rana Energi ini ternyata. Nah, dari banyaknya aktivitas yang dilakukan oleh Rana Energi ini, mana sih Kak yang paling banyak diminati gitu Pak oleh para orang-orang yang terdiri di komunitas ini gitu selama berjalan? Itu Kak, kelas kreatif dan journaling itu tadi. Ada dua itu tadi yang kayak kalau setiap event kayak rame peminatnya kayak gitu Kak. Mungkin karena orang-orang suka kali ya dengan kerajinan, kreativitas gitu-gitu. Nah, aku kan juga ngelihat kalau Rana Energi ini kan juga melibatkan psikolog gitu. Nah, itu peran psikolog di dalam komunitas ini tuh seperti apa tuh Kak? Perannya pendamping sih Kak. Psikolog jadi pendamping dalam komunitas Ranah Energi. Karena pada dasarnya Ranah Energi adalah komunitas yang peduli akan isu mental health ya Kak. Jadi kita harus ada psikolog atau ahlinya di bidang tersebut ya Kak, untuk membersamai kita, untuk mendampingi kita kayak gitu. Berarti memang peran psikolog itu sekaligus mendampingi berjalannya komunitas ini. Benar Kak, benar sekali. Nah, biasanya kan karena ini kan eranya Gen Z ya Kak, dan mereka tuh mungkin banyak yang sering merasa kayak overthinking dan segala macamnya lah intinya. Nah, gimana sih Kak pada kira komunitas ini menangani atau merecharge emosional ketika berada di komunitas ini gitu? Pertama sih kita memberikan ruang aman untuk mereka ya Kak. Ruang aman untuk mereka mengutarakan apa sih keresahannya atau overthinkingnya karena apa. Kayak kita memberikan ruang aman itu, kita memberikan pendampingan psikolog, kemudian kita upgrade diri dengan kelas-kelas kreatif itu tadi Kak. Jadi kita benar-benar bareng-bareng untuk ayo kita keluar dari overthinkingmu itu gitu. Bahkan kita juga ada kelas olahraga Kak. Oh iya? Olahraga bareng? Muay Thai. Muay Thai, seru banget. Itu di mana tuh Kak biasanya kalau biasanya ada di tempat gym deket Solo situ. Muay Thai itu kan olahraga yang bisa melepaskan rilis emosi ya Kak. Iya, benar-benar itu bela diri ya. Iya benar, merilis gitu. Jadi kayak mereka kalau ada emosi yang tertahan, kayak kita sih berharapnya bisa merilis dari olahraga itu. Berarti kalau emosi mukul-mukul gitu ya Kak. Benar, iya. Seru banget loh itu Kak. Iya Kak. Nah, itu biasanya kalau olahraga itu diselingi setiap berapa bulan sekali atau biasanya kita tiap hari Jumat Kak, tiap hari Jumat. Iya, untuk Muay Thai tersebut. Nah, kalau dari sepengalaman Kakak nih Kak, kan pasti mungkin di dalam komunitas ini terdiri dari banyak orang dan berbagai macam usia kan. Iya, benar. Apa sih Kak mungkin tantangan terbesarnya Kakak yang dirasa kayak ini yang sangat diperangi oleh anak muda gitu, yang mesti susah gitu ketika ada orang datang ke komunitas ini, dan itu tantangan terbesar bagi Kakak itu ketika menangani anak muda yang seperti apa gitu? Anak muda yang insecure sih Kak. Yang insecure ya, maksudnya mereka itu nggak percaya diri untuk aku bisa nggak ya Kak gabung kayak gini, aku bisa nggak ya Kak aku berbaur dengan mereka. Kadang mereka kayak, Kak aku takut nih Kak, aku nggak punya temen, aku nggak punya kenalan di sana. Jadi kayak mereka tuh kayak inilah Kak, insecure untuk memulai gitu loh Kak. Jadi kayak mereka mau maju tapi mundur lagi, maju mundur lagi kayak gitu sih Kak. Jadi kayak harus meyakinkan mereka, itu yang agak sulit sih Kak. Berarti memang anak muda zaman sekarang tuh perlu banyak diyakinkan. Benar, ya bahwa jadi kita tuh kayak pendekatannya harus lebih intens Kak. Jadi nggak cuma komunitas doang, jadi kayak kita harus lebih intens dalam komunikasi, mungkin by WhatsApp, biar mereka kayak percaya kita bisa loh membantu mereka kayak gitu sih Kak. Keren sekali ya Kak. Berarti kan termasuknya Kakak juga penyintas ya dari kesehatan mental itu sendiri. Nah, kira-kira ini nggak sih Kak, apa misal penghalang gitu seseorang, penghalang seseorang untuk mencari ruang aman gitu, pada akhirnya kan mereka menemukan dari ranah energi ini gitu. Nah, apa sih Kak yang kira-kira menurut Kakak menjadi penghalang seseorang untuk mencari ruang aman itu sendiri?
mungkin selain dari diri sendiri tadi yang merasa kayak insecure untuk bergabung, bisa juga dari lingkungan sih Kak. Dari lingkungan mungkin tidak mendukung. Takutnya kamu ngapain sih gabung komunitas kayak gitu, kamu gila ya. Nggak sedikit yang bilang kayak gitu sih Kak. Kayak kamu ngapain gabung-gabung kayak gitu, emang kamu sakit mentalnya. Jadi kayak lingkungan mungkin yang berpengaruh sih Kak dari untuk itu tadi apa namanya individu yang pengen join kayak gitu Kak. Ya. Berarti memang pada akhirnya lingkungan itu sangat mempengaruhi bagi seseorang ya Kak. Betul, lingkungan sangat berpengaruh banget Kak. Oke, nah kalau dari lingkungan Kakak sendiri nih, ketika Kakak akhirnya memutuskan untuk membuat komunitas ini tuh mendukungkah atau memberikan respon yang seperti apa tuh Kak? Responnya mereka mendukung sih Kak. Alhamdulillah mendukung banget, kayak bagus sekali Bella kayak gitu. Jadi mereka kayak ayo semangat Bella kayak gitu sih Kak. Nah, dari berjalannya Ranah Energi ini kira-kira ada nggak sih Kak perubahan nyata gitu yang Kakak lihat ketika orang-orang ini bergabung di dalam komunitas Ranah Energi ini? Yang kelihatan sih ini Kak, awal-awal dulu mungkin bergabung mereka lebih kayak nggak punya temen nih Kak. Kayak mereka nggak ada temen ngobrol, kayak cuman duduk diem ngikutin, menyimak eventnya. Tapi lambat laun aku ngelihat mereka setiap event bisa berbaur, bisa berkomunikasi sama temen-temen anggota lainnya. Bahkan ada yang mereka main bareng keluar, ngopi bareng keluar. Akhirnya jadi aku rasa wah, udah berkembang nih. Yang dulunya pendiam sekarang dia bisa terbuka untuk orang lain itu tadi. Nah, rata-rata nih Kak dari komunitas yang udah Kakak jalani ini kira-kira ada berapa orang tuh Kak yang terdiri di dalam komunitas ini? Untuk anggotanya sih ada 500 orang anggota di grup WhatsApp. 500 Kak. Orang? Benar, 500 Banyak sekali orang. Loh itu Kak. 500 orang itu gimana sih Kak caranya men-sounding kok bisa sampai sekarang menjadi 500 orang itu? Awal mulanya sih karena ini ya kayak aku sering upload konten di TikTok Kak, di TikTok terus mungkin FYP terus jadi kayak banyak orang-orang tahu. Terus mereka mungkin individu-individu yang peduli akan kesehatan mental ya Kak, jadi mereka kayak bergabung dengan sendirinya atas kemauan mereka sendiri kayak gitu Kak. Oke, nah dari banyaknya orang tuh kira-kira ada nggak sih yang tiba-tiba cerita atau curhat gitu ke Kak Bella dan mengenai masalah mereka atau saling bertukar cerita gitu? Banyak Kak, banyak banget yang kayak mereka, Kak aku gini itu banyak sekali. Rata-rata emang mereka datang kan karena emang butuh pertolongan ya Kak. Jadi mereka kayak mempercayakan aku untuk itu tadi, jadi mereka nggak sungkan sih untuk ngobrol kayak gitu. Nah, rata-rata orang-orang yang tergabung di situ tuh masalah mental nomor satu mereka tuh mungkin bisa dikasih tahu penyebabnya karena apa tuh Kak? Mungkin dari keluarga atau dari lingkungan sekitar, pekerjaan mungkin? Tekanan sih Kak, biasanya tekanan lingkungan. Rata-rata tekanan lingkungan karena banyak mahasiswa Kak. Oh iya, mahasiswa ya? Banyak banget mahasiswa. Mereka dari tekanan lingkungan, tekanan kondisi, mungkin dari kondisi ekonomi atau kondisi lainnya. Akhirnya mereka jadi kayak itu tadi kesehatan mentalnya, perlukan kesehatan mentalnya. Oke. Nah, aku jadi meng-highlight nih Kak. Pada akhirnya Kakak mengundang seorang psikolog gitu untuk hadir di komunitas ini. Nah, pada awalnya gimana sih Kak untuk mengajak psikolog gitu untuk tergabung di komunitas ini dan sampai akhirnya psikolog itu mau untuk bekerja sama dengan komunitas Kakak itu gimana ceritanya? Ceritanya lucu sih Kak, jadi kayak aku tuh searching di Instagram, jadi aku search di Instagram psikolog muda, emang aku mencarinya yang muda. Kemudian aku DM-in satu-satu, aku bilang kayak aku nih dari komunitas Ranah Energi ingin mengundang Kakak untuk bergabung dan seperti itu, karena ya mereka kan psikolog kan basicnya di mental health ya Kak ya. Otomatis mereka dengan hadirnya komunitas kayak gini mereka kayak wah seneng banget nih Kak, akhirnya ada komunitas kayak gini, boleh banget aku join kayak gitu-gitu sih Kak. Jadi kayak emang karena basicnya mereka pendidikannya seperti itu, jadi mereka dengan senang hati untuk bergabung di Ranah Energi Kak. Berarti mereka, para psikolog ini mereka malah enjoy ya dengan bertemu dengan para teman-teman yang ada di Ranah Energi bener, ini. Kak. Karena mereka kan juga niatnya membantu ya Kak ya. Mereka bahkan ada yang ini loh Kak, kayak ngasih konseling gratis. Kayak konseling gratis ya, sekali. Ngasih konseling gratis ke member Ranah Energi ada kayak gitu. Oke, tapi nih Kak, aku jadi pengen tahu nih. Kan sekarang tuh ada psikolog, ada psikiater. Mungkin itu ada nggak sih Kak bedanya antara psikolog dan psikiater? Mungkin teman-teman yang ada di rumah belum tahu dan aku sendiri juga nggak ngerti apa bedanya gitu Kak. Oke, kalau psikolog sendiri itu adalah ahli yang mendalami ilmu kepribadian ya, psikolog.
beliau ini hanya berfokus pada ilmu-ilmu dalam psikolog, Kak. Tapi kalau psikiater itu adalah dokter spesialis kejiwaan. Untuk bedanya sendiri adalah kalau psikolog ini mereka melakukan konseling, pendekatan kepada individu itu melalui konseling pendekatannya. Kalau psikiater melakukan pendekatan ke individu bisa melakukan melalui obat, Kak. Jadi bisa memberikan diagnosa dan memberikan obat untuk itu tadi, untuk namanya perawatan individunya ya. Kayak berarti gitu, memang pada akhirnya yang hanya boleh mendiagnosa seseorang dan memberikan obat tuh berarti cuma psikiater ya, Kak? Betul, Kak. Karena dokter itu tadi yang boleh memberikan izin untuk diagnosa dan memberikan obat adalah psikiater. Berarti psikolog tuh cuma sebagai konseling gitu ya, bimbingan hanya. Benar, memberikan pendekatan melalui konseling itu tadi, Kak. Aku baru tahu loh, Kak, malah antara bedanya psikolog dan psikiater gitu. Kebanyakan orang juga nggak tahu, bingung. Aku harus memulai dari mana dulu ini, Kak? Banyak banget kayak nanya, kita harus mulai dari mana dulu nih, Kak? Kita harus ke psikiater atau psikolog dulu gitu. Nah, kalau untuk saya pribadi, aku pribadi ya, Kak, ya, aku akan menyarankan mereka ke psikolog dulu. Iya, ke psikolog dulu karena kita nggak pernah tahu gejala dari awal bermula itu seperti apa. Karena kalau langsung ke psikiater, biasanya itu lebih ke yang berat gitu loh, Kak. Berat dan khusus gitu. Sedangkan psikolog itu menolong kita untuk mencari jalan keluar dari permasalahan kita, kayak gitu, Kak. Jadi urutannya kita ke psikolog dulu. Jikalau psikolog merasa butuh tindak lanjut, akan arahkan ke psikiater. Berarti memang arahnya dari psikolog dulu ya, teman-teman, baru ke psikiater. Betul, Kak. Balik lagi nih, Kak, ke ranah energi. Apa sih, Kak, mungkin dampak gitu yang Kakak rasain ketika Kakak membuat komunitas ini, dampak internal sendiri dari Kakak dan dampak eksternalnya untuk komunitas ini gitu? Kalau yang aku rasain ya, Kak, ya, ngerasa kayak lebih positif sih, Kak. Lebih kayak punya positif vibes ya. Kayak vibes-nya lebih positif, terus kemudian lebih Kak? Lebih aktif, lebih kreatif juga karena kita kan bertumbuh bersama ya, Kak, berkembang bersama. Jadi kayak bukan cuman anggota aja yang ngerasain, saya pun juga gitu. Jadi kayak kita berkembang bareng-bareng kayak gitu. Jadi itu sih dampaknya itu, Kak. Merasa hangat ya karena teman-temannya banyak sekali yang tergabung di dalam. Nah, kalau dari Kakak sendiri nih, ada nggak sih, Kak, cerita yang paling berkesan gitu selama Kakak menjalani komunitas ini dari Kakak sendiri selaku founder? Cerita berkesannya setelah setiap event tuh, Kak. Setiap event selesai pasti akan banyak yang ngechat aku kayak, Kak, aku ngerasa bahagia banget hari ini, terima kasih banyak. Jadi kayak terima kasihnya mereka itu yang bikin aku kayak kayak gitu loh, Kak, tersentuh gitu. Langsung jadi kayak, hangat ya rasanya ya. Jadi mereka itu kayak gak cuman datang pulang udah gitu, enggak, Kak. Jadi mereka datang pulang terus mereka ngechat aku kayak, makasih ya, Kak, udah bikin event ini kayak gitu-gitu. Jadi kayak wah, berkesan banget menurut aku, Kak, kayak bikin mereka bahagia gitu. Jadi kayak langsung maknyes gitu. Berasa semangat ya untuk menjalani komunitas ini ya. Benar, kayak. Mungkin harapan Kakak apa gitu, Kak, untuk komunitas ranah energi ini ke depannya? Harapannya semoga jaya. Bukan sih, Kak, semoga kayak semoga bertahan lama. Semoga banyak yang aware juga akan kesehatan mental. Semoga komunitas ranah energi bisa berkembang dan membersamai teman-teman yang membutuhkan lingkungan positif. Berarti semoga menjadi wadah yang lebih besar lagi ya, untuk orang-orang yang membutuhkan lingkungan yang positif gitu. Nah, terakhir nih, Kak, apa sih, Kak, pesan Kakak buat anak-anak yang mungkin di luar sana lagi ngerasa burnout gitu terhadap kehidupannya gitu, tapi mereka belum bisa menemukan ruang yang aman gitu? Pesannya, kalian nggak sendiri. Kalian nggak sendiri, ada kita. Jadi untuk teman-teman mungkin bisa mencari minat dan bakatnya pribadi, kemudian mencari komunitas atau lingkungan yang sesuai dengan minat teman-teman sendiri itu tadi. Nah, terakhir nih, Kak, mungkin kalau semisal teman-teman Sobat Rasa yang ada di rumah mau mencari info untuk ranah energi, mungkin bisa dikasih tahu lewat mana media sosialnya? Bisa lewat Instagram dan TikTok, namanya ranah.energi. Terima kasih Kak Bella sudah mau hadir menjadi narasumber di podcast Radar Solo kali ini. Saya yang terima kasih dari undang, Kak. Iya, sama-sama. Nah, terima kasih untuk Sobat Raso yang sudah menyaksikan podcast Radar Solo, Radar Muda Bersuara kali ini. Saya Kenara Abinaya, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.